Receh sejarah. Di awal abad ke-13, pernah ada suatu bangsa yang pada puncak kejayaannya berhasil menguasai hampir sepertiga daratan dunia dalam kurun waktu 88 tahun, antara tahun 1206 sampai 1294. Mereka adalah bangsa Mongol, dengan pemimpinnya yang paling terkenal, Genghis Khan. Pada tahun 1206, Genghis Khan memproklamirkan berdirinya kekaisaran Mongol dan mulai melakukan ekspansi ke segala arah. Genghis Khan muda memang berambisi untuk menguasai dunia. Ia wafat pada tahun 1227 dan digantikan oleh Ogedei Khan, selanjutnya oleh Guyu Khan, Mongke Khan, dan Kublai Khan. Puncaknya pada tahun 1294, kekaisaran Mongol membentang dari Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah di sebelah barat hingga Laut Jepang di sebelah timur, lalu melintang dari sebagian Rusia di utara hingga Cina bagian selatan. Menurut catatan sejarah, pasukan Mongol pernah tak terkalahkan selama 43 tahun. Kehebatan ini diiringi dengan teror-teror menakutkan, berupa pembantaian massal dan penghancuran infrastruktur di setiap daerah-daerah yang berhasil mereka taklukkan. Berdasarkan estimasi, diperkirakan 5% penduduk dunia saat itu tewas selama invasi militer Mongol ke seluruh penjuru dunia. Kenyataan ini membuat lawan-lawan mereka gentar berhadapan dengan pasukan Mongol di medan perang. Pada masa itu, dunia Islam mengalami era yang paling kelam dalam sejarah. Peradaban emas yang dibangun dinasti Abbasiyah selama ratusan tahun musnah. Baghdad kala itu bukan hanya kebanggaan Islam, tapi juga peradaban tertinggi manusia di mana ilmu pengetahuan di segala bidang berkembang pesat. Pelajar dan ilmuwan dari seluruh penjuru dunia datang ke Baghdad untuk menimba ilmu. Pada tahun 1258, ketika invasi Mongol yang dipimpin Hulagu Khan mencapai Alamut, provinsi Qazvin, Iran, kekhalifahan Islam di Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Mustasim. Hulagu Khan mengirim utusan agar khalifah mengakui kekuasaan Mongol dan tunduk pada pemerintahan Mongol dengan membayar upeti dan dukungan militer jika diminta. Sebagai imbalan, jaminan Mongol tak akan menyerang. Al-Mustasim menolak. Mongol pun mengepung Baghdad hingga akhirnya menyerah pada 10 Februari 1258 setelah 13 hari dikepung. Kejatuhan Baghdad diikuti dengan pembantaian massal dan penghancuran infrastruktur yang luar biasa. Tak kurang dari 90.000 orang dijagal hanya dalam sehari, tak terkecuali wanita dan anak-anak. Perpustakaan terbesar di dunia saat itu, Baitul Hikmah, habis dibakar. Ratusan ribu manuskrip, buku-buku, dan naskah-naskah terjemahan ilmu pengetahuan hasil kerja para cendekiawan ratusan tahun dibuang ke sungai Tigris hingga sungai itu menghitam akibat tinta-tinta dari banyaknya buku-buku yang dibuang. 3.000 bangsawan Baghdad meminta pengampunan, namun direspon dengan pembantaian tanpa satupun yang tersisa. Al-Mustasim sendiri tewas dibunuh dengan cara digulung ke dalam karpet dan diinjak-injak oleh kuda tentara Mongol. Total diperkirakan 200 hingga 800 ribu orang dibantai dan dijual sebagai budak selama pendudukan Mongol di Baghdad. Kejatuhan Baghdad sangatlah mengejutkan dunia Islam. Namun invasi Mongol tak berhenti sampai di situ. Mongke Khan memerintahkan Hulagu Khan untuk meneruskan penaklukan terhadap sisa-sisa kekhalifahan Islam di utara Afrika. Setahun setelah kejatuhan Baghdad, Hulagu menginvasi Aleppo, Suriah dengan 60.000 bala tentara. Dibantu oleh Hethum I, Raja Silisia Armenia, dan Bohemond IV, Pangeran Antioch. Keduanya adalah penguasa Kristen yang sudah tunduk di bawah kerajaan Mongol. Aleppo hanya bertahan selama 6 hari. Kejatuhannya diikuti dengan kejatuhan wilayah-wilayah Suriah lainnya. Setelah Aleppo, mereka bergerak menuju Damaskus. Tujuan mereka berikutnya adalah Kesultanan Mamluk di Mesir yang merupakan benteng terakhir kekhalifahan Islam. Pada saat itu, Mesir yang berpusat di Kairo dipimpin oleh Sultan Saifuddin Al-Qutuz. Sultan Al-Qutuz sendiri sebenarnya bukanlah pewaris tahta kesultanan yang sah di Mamluk. Pada tahun 1257 atau setahun sebelum kejatuhan Baghdad, Sultan Mamluk Izzuddin Aibak tewas dibunuh oleh sebuah konspirasi yang diyakini ditunggangi oleh istrinya sendiri. Ia mewarisi tahtanya kepada anak yang masih bocah berumur 11 tahun, yaitu Sultan Al-Mansur Ali. Qutuz yang merupakan sahabat dekat mendiang Sultan Aibak ditunjuk sebagai wakil sultan atau wali bagi sultan bocah tersebut hingga ia dewasa dan memiliki kemampuan memimpin yang cukup.
Namun situasi negara saat itu sangatlah genting karena ancaman invasi dari pasukan Mongol. Hulagu Khan dan tentara Mongol yang kejam tentu bukanlah tandingan seorang sultan yang masih bocah. Semua orang tahu Qutuz di balik semua kebijakan yang diambil Sultan Mansur. Tapi secara politik posisinya tetaplah lemah karena pada kenyataannya yang duduk sebagai sultan adalah bocah umur 11 tahun. Maka dengan alasan darurat negara, pada 12 November 1259, Qutuz menggeser Sultan Al-Mansur dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengganti. Tindakannya diamini oleh para pembesar atau emir Mesir demi alasan darurat negara. Qutuz berjanji kepada para emir tersebut bahwa mereka bisa menaikkan siapapun menjadi sultan kembali setelah dirinya berhasil mengalahkan Mongol. Pada tahun 1260, Hulagu Khan mengirim utusan membawa surat untuk disampaikan kepada Qutuz dari rajanya para raja di timur dan barat. Kepada Qutuz, Sultan Mamluk yang melarikan diri dari pedang kami. Anda harus merenungkan nasib negeri-negeri yang lain dan menyerah kepada kami. Anda telah mendengar kabar bagaimana kami menaklukkan kerajaan besar dan mensucikan bumi dari para pembangkang yang menodainya. Kami menaklukkan area yang sangat luas dan membantai penduduknya. Anda tidak bisa meloloskan diri dari teror tentara kami. Kemana Anda bisa lari? Jalan mana yang Anda akan ambil untuk melarikan diri? Kuda-kuda kami sangatlah cepat. Panah-panah kami sangatlah tajam. Pedang kami bagaikan kilat. Hati kami sekeras gunung. Tentara kami sebanyak pasir. Benteng-benteng tak akan menahan laju kami. Tak ada tentara yang bisa menghentikan kami. Doa Anda pada Tuhan tak akan memenangkan Anda melawan kami. Tangis tak membuat kami bergeming. Ratapan tak membuat kami tersentuh. Hanya mereka yang meminta perlindungan kepada kami yang akan selamat. Segeralah merespon sebelum api perang disulut. Anda akan mengalami penderitaan yang tak terbayangkan jika melawan. Kami akan menghancurkan masjid-masjid Anda dan kami akan tunjukkan betapa lemahnya Tuhan Anda. Lalu kami akan bunuh semua wanita, anak-anak, dan orang tua. Saat ini Anda adalah satu-satunya musuh yang harus kami perangi. Sultan Al-Qutuz lalu bermusyawarah dengan para emirnya. Mereka setuju untuk menyerah kepada Mongol dengan damai. Meski sadar kekuatan Mongol dengan jumlah yang lebih besar hampir mustahil bisa dikalahkan, Qutuz menolak. Tindakan menyerah ia anggap sebagai tindakan pengecut. Kalau tak ada yang berani maju, saya sendiri yang akan memimpin pasukan menghadapi Mongol. Begitu ucap Qutuz kepada para emirnya. Akhirnya Qutuz merespon dengan mengeksekusi para utusan Mongol tersebut yang sebelumnya tertangkap tangan melakukan aksi spionase selama berada di Kairo. Kepala mereka dipajang di gerbang Bab Zuwaylah, Kairo. Segera setelah itu, Qutuz berangkat ke Al-Salihiyah untuk mengumpulkan kekuatan demi mempertahankan Mesir dari serangan Mongol. Namun, para emir di sana masih ragu dengan rencana Qutuz. Lalu Qutuz menyindir mereka dengan berkata, "Selama ini kalian digaji dari uang Baitul Mal, tapi kalian tak suka berjihad. Maka aku sendiri yang akan pergi. Siapa yang mau ikut silakan ikut. Yang tidak mau ikut silakan pulang. Tapi mereka yang tidak mau ikut akan mengemban dosa atas setiap kematian kaum muslimin." Sindiran itu menampar keras para emir Mesir. Akhirnya mereka pun menyambut seruan jihad Qutuz. Ia lalu menunjuk Baibar sebagai panglima perang. Baibar adalah komandan perang yang cerdas di bawah dinasti Abbasiyah. Ia ikut andil besar dalam kemenangan perang salib ke-7 yang berhasil menawan Raja Louis ke-9. Tiba-tiba sampai kabar kepada Qutuz bahwa Hulagu Khan pergi meninggalkan Damaskus bersama pasukan besarnya seiring dengan kematian Mongke Khan. Ahli sejarah mempercayai Hulagu Khan pulang ke ibu kota Karakorum untuk mengikuti Kurultai atau musyawarah pemilihan kaisar penerus Mongke Khan yang baru mangkat. Peristiwa ini dianggap kesempatan emas oleh Qutuz dan Baibar untuk menyerang Mongol yang kekuatannya berkurang signifikan. Hulagu Khan mempercayakan Damaskus kepada panglima perang kepercayaannya Kitbuka Noyan yang beragama Nestorian Kristen hingga ia kembali dari Karakorum. Hulagu meninggalkan 1 tumen atau sekitar 10.000 pasukan kepada Kitbuka, ditambah 2.000 pasukan aliansi dari kerajaan Silisia Armenia dan kerajaan Georgia, sehingga total sekitar 12.000 pasukan. Sementara itu, Qutuz yang memiliki kekuatan sekitar 24.000 pasukan membaginya ke dalam 2 kelompok. 10.000 pasukan bertahan di Kairo untuk mengantisipasi serangan dari pasukan salib, dan 14.000 sisanya ia bawa ekspedisi menghadapi pasukan Mongol. 26 Juli 1260, pasukan Qutuz berangkat ke Gaza. Ia ditemani istri tercintanya Julanar yang memilih ikut berjuang bersama suaminya ke medan perang.
Panglima Baibars dan pasukannya berangkat terlebih dahulu untuk membuka jalan. Perang kecil terjadi di Gaza antara Baibars dan pasukan Mongol yang berjumlah 1.000 orang. Perang ini dengan singkat dimenangkan oleh Baibars dan pasukannya. Qutuz mengirim surat ke penguasa Kristen di Acre untuk mengajak mereka bergabung dengan pasukannya untuk menyerang Mongol. Pasukan salib di Acre dan pasukan Islam Mamluk bermusuhan sejak lama dan terlibat perang salib yang panjang. Namun pihak Kristen sadar betul Mongol adalah ancaman yang lebih besar. Namun khawatir akan balasan dari pasukan Mongol, penguasa Kristen di Acre mengambil jalan tengah. Mereka tidak mau ikut terlibat perang, namun mengizinkan pasukan Islam Mamluk melewati teritorialnya untuk istirahat dan mengisi perbekalan. Sebuah kesepakatan damai yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Seperti kata pepatah barat, "Nothing unites humans like a common enemy." Tak ada yang bisa mempersatukan manusia seerat menghadapi musuh yang sama. Sesampainya di dekat kota Acre, Qutuz dan pasukannya beristirahat. Mendengar berita bahwa pasukan Mamluk menuju Acre, Kitbuka menyusun rencana perang. Ia bersama bala tentaranya bergerak menuju ke selatan hingga mencapai Danau Tiberias, lalu menyusuri Sungai Jordan sepanjang kurang lebih 33 km sebelum berbelok ke barat menuju Acre. Rencana Kitbuka sangatlah jelas, yaitu memutari pasukan Mamluk dan menyergap mereka dari belakang. Mendengar kabar pasukan Mongol telah menyeberangi Sungai Jordan, Qutuz dan Baibars menyusun strategi perang. Pasukan Mamluk diuntungkan dengan pengetahuan tentang medan perang yang lebih unggul dibanding pasukan Mongol. Hal ini dimanfaatkan oleh Qutuz dengan menerapkan strategi jebakan. Qutuz bersama pasukannya bergerak menuju lembah Jezreel yang berada di antara Gunung Gilboa dan Bukit Galili. Sesampainya di tempat yang cukup strategis, Qutuz mengatur siasat. Ia menempatkan pasukan intinya di daratan tinggi dan bersembunyi di balik pepohonan. Lalu ia mengirim Baibars dengan sejumlah pasukan kecilnya ke dataran rendah di sebelah timur dan menanti pasukan Mongol sebagai umpan. Pada 3 September 1260, pasukan Mongol mulai mendekat. Baibars dan pasukan kecilnya mulai memprovokasi. Anak-anak panah dilepaskan ke arah mereka. Pasukan Mongol dan aliansinya yang terprovokasi membalas dan mengejar pasukan Baibars. Posisi Kitbuka yang berada di lembah terhalang oleh tebing sehingga ia tidak bisa menerka berapa jumlah pasukan yang berada bersama Baibars. Pasukan Baibars melancarkan strategi serang mundur, sebuah strategi perang di mana pasukan berkuda mereka sesekali menyerang lalu mundur, memanah dari jauh lalu menyerang kembali, dan begitu seterusnya. Strategi ini berhasil menarik pasukan Mongol yang terus masuk ke dalam lembah Jezreel, di mana pasukan inti Mamluk bersama Qutuz telah menunggu di kanan dan kiri tebing di balik rimbunnya pepohonan. Sebagai panglima perang Mongol yang berpengalaman dan sudah malang melintang di berbagai medan perang, Kitbuka bukannya tidak tahu strategi yang dipakai Qutuz. Bagi Kitbuka, strategi serang mundur sebagai umpan adalah strategi usang dalam kemiliteran. Namun karena kecongkakannya dan yakin bahwa pasukan Mongol tak terkalahkan, bukannya waspada dengan jebakan yang disiapkan Qutuz, ia malah terus mengejar pasukan Baibars dan membiarkan dirinya dan pasukannya masuk perangkap Qutuz. Sejarah mencatat pasukan Mamluk juga menggunakan meriam genggam yang mereka sebut midfaiyah. Senjata yang dikembangkan para cendekiawan Muslim Mamluk itu sebenarnya masih prototipe yang masih butuh banyak penyempurnaan. Tapi Panglima Baibars bersikeras membawanya ke medan perang Ain Jalut. Akurasinya sangatlah buruk, namun suara dentumannya cukup efektif membuat takut kuda-kuda tentara Mongol. Meski satu persatu pasukan Baibars terus berguguran, ia membuktikan diri sebagai panglima yang cakap dengan tetap menjaga kedisiplinan barisan pasukannya hingga mendekati pasukan inti. Ketika pasukan Mongol semakin mendekat, Qutuz membakar semangat juang pasukannya dengan mengingatkan kekejaman pasukan Mongol. Ia berkata, "Tak ada pilihan lain selain perang kecuali kematian kalian dan anak istri kalian." Saat pasukan Mongol masuk ke dalam jangkauan panah pasukan inti Mamluk, Qutuz memerintahkan sayap kanan pasukannya untuk mulai menyerang Mongol dengan panah. Kitbuka pun segera menyadari bahwa pasukannya telah dikepung dari 3 sisi. Dengan sigap, Kitbuka memerintahkan pasukannya mundur dan membentuk formasi dinding tameng dan membalas memanahi pasukan Mamluk dari dinding tameng mereka. Formasi ini ia gunakan untuk bertahan dan sekaligus memancing pasukan Mamluk untuk turun dari bukit
Namun Qutuz dengan jeli membaca taktik Kitbuka ini. Qutuz pun memerintahkan pasukannya untuk tetap di posisi dan terus memanahi musuh dari tempat mereka berdiri. Sadar akan jangkauan panah pasukan Mamluk yang lebih jauh dan mematikan, dan usaha memancing mereka turun dari bukit tak membuahkan hasil, Kitbuka merubah strateginya. Ia membagi pasukannya menjadi 3 dan menyerang pasukan Mamluk dari kiri, depan, dan kanan secara bersamaan. Kitbuka menaruh lebih banyak pasukan untuk menyerang sayap kiri Mamluk dikarenakan bukitnya yang lebih landai, sehingga lebih mudah dilewati untuk kemudian bergerak memutar dan mengepung pasukan Mamluk dari belakang. Kalah jumlah pasukan membuat sayap kiri Mamluk goyah. Pasukan Mongol terus menekan pasukan Mamluk yang barisannya mulai pecah. Melihat sayap kiri pasukannya diambang kehancuran, Qutuz yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan bergegas membantu. Saksi sejarah mencatat saat itu Qutuz melepas helm perangnya agar pasukannya melihat siapa yang datang. "Oh Islam, oh Islam, oh Islam!" teriak Qutuz kepada pasukannya. Qutuz dan para pengawal pribadinya menerjang medan pertempuran, tak terkecuali istri tercintanya Julanar yang dengan gagah berani ikut menghunus pedang dan bertarung melawan pasukan Mongol hingga akhirnya tewas sebagai syahidah akibat ditikan tentara Mongol dari belakang. Saat sekarat di bangkuan Qutuz, istrinya berucap, "Wahai kekasihku, janganlah engkau mencintaiku melebihi cintamu berjihad di jalan Allah." Aksi Qutuz akhirnya membuat moral pasukan kembali berkobar. Meski kalah jumlah di sayap kiri, sedikit demi sedikit barisan Mamluk kembali pulih. Sementara di sisi lain pasukan Mongol mulai kelelahan. Serangan mereka mulai mengendur. Sayap kiri Mamluk pun berbalik menekan pasukan Mongol turun dari bukit. Sementara itu Baibars dan pasukannya di tengah bertarung habis-habisan menahan desakan pasukan Mongol. Melihat kegagalan pasukannya menghancurkan sayap kiri Mamluk, Kitbuka menggeser konsentrasinya ke tengah dengan menerjunkan pasukan terakhirnya untuk menerobos barisan tengah Mamluk yang dikawal Baibars dan membuat dirinya sendiri dalam bahaya tanpa pengawalan. Melihat seluruh pasukan Mongol telah habis diterjunkan, Baibars memerintahkan sayap kanan Mamluk untuk turun dari bukit dan menyerang Mongol habis-habisan untuk mengepung mereka. Sementara itu sayap kiri Mamluk semakin mendesak pasukan Mongol ke tengah dan mulai mengepung mereka. Keadaan semakin genting bagi pasukan Mongol. Kekalahan mereka telah nyata di depan mata. Melihat kondisi ini, penasihat militer Kitbuka menyarankan dia untuk mundur. Namun ia menolak dan merespon dengan berkata, "Kita harus mati di sini, hidup Khan yang agung!" teriaknya sambil melompat menerjang pasukan Mamluk dan ikut bertempur melawan mereka hingga akhirnya berhasil ditangkap. Melihat panglimanya ditawan, pasukan Mongol mulai kocar-kacir. Mereka sadar perang telah usai. Sisa-sisa pasukan Mongol lari tunggang langgang ke arah Beit Shehan dan melakukan perlawanan kembali namun berhasil dipatahkan. Sekitar 90% pasukan Mongol tewas. Qutuz mencium tanah dan bersujud syukur, sementara pasukannya sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Nasib Kitbuka sendiri adalah dieksekusi di tempat, kepalanya dikirim ke Kairo. Kemenangan Islam Mamluk pada Perang Ain Jalut membuktikan bahwa pasukan Mongol bisa dikalahkan setelah selama 43 tahun tak terkalahkan. Kemenangan ini juga menjadi titik balik dalam sejarah perjalanan kekaisaran Mongol yang mulai mengalami kemunduran. Sejak kalah perang di Ain Jalut, pasukan Mongol terus mengalami berbagai kekalahan melawan pasukan Islam. Ditambah perang saudara antara Hulagu Khan dan Berke Khan, pemimpin Khanat dari Golden Horde yang masuk Islam dan ikut membela Islam. Sementara itu, Saifuddin Al-Qutuz dianggap sebagai pahlawan penyelamat Islam. Kemenangannya di Ain Jalut bukan hanya menyelamatkan Mesir, tapi juga 3 kota suci Yerusalem, Mekah, dan Madinah, yang apabila ia kalah kemungkinan besar akan dikuasai Mongol.